Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Share lagi kegiatan aku hari ini. Alhamdulillah ya, aku masih bisa buat video dan aku edit video untuk hari ini. Ini tuh aku mulai dengan pagi hari sekitar jam 9-an gitu. Aku mau masak nasi dulu. Ini sebelumnya kompornya aku lap-lap dulu ya, biar bersih, biar enak aja pas lagi masak. Nah, untuk nasinya ini tadi malam aku sudah aron ya, jadi tinggal aku kukus aja paginya. Tadi sebelumnya aku nunggu dulu mendidih airnya, baru aku masukin buat nasinya ke dalam dandangnya. Jadi semenjak magicom aku rusak, aku tuh masaknya di dandang gini, dan sampai sekarang itu aku masih PW pakai dandang. Malas lagi mau beli rice cooker karena nggak tahu kenapa lebih enak aja kalau masaknya itu kayak dandang atau di kompor gini ya untuk masak nasinya. Menurutku juga kalau masak nasi di kompor ini lebih cepet ya menurut aku daripada di magicom, karena pengalaman aku pakai magicom itu masak nasi kayak lama banget. Tapi semenjak aku beralih ke dandang gini, masak di kompor tuh kayak lebih cepat. Kalau ada yang tanya apakah kalau masak di kompor gini gasnya itu boros, aku kurang tahu ya dibilang boros atau enggak, karena sebulan itu aku cuma menghabiskan 2 tabung aja. Dan walaupun harga gas di tempat aku mahal sekitar 50.000 per tabungnya, aku tetap aja setia masak nasi di kompor. Sebenarnya harga gas di agen di tempat aku tuh harganya sekitar 16.000, nggak nyampe 20.000 gitu. Tapi kalau sudah sampai atau dijual lagi di warung-warung itu harganya Masya Allah lebih mahal 2 kali sampai 3 kali lipat gitu. Aku dapat harga 50.000 itu udah bersyukur banget. Ada juga yang harganya 55.000, kadang sampai 70.000 orang jualnya. Ngeri banget sih di tempat aku orang jualan tabung gas ini. Untuk agen sendiri, mereka itu biasanya jualnya itu buat orang-orang yang dekat rumah atau sekitar di tempat agen itu. Jadi kalau jauh dari tempat agen itu nggak dilayani ya, jadi susah banget buat kita ikut beli di agen. Sedangkan rumah aku dari agen-agen di sini itu jauh, jadi ya itu mau nggak mau belinya ya harus di warung ataupun di forum. Biasanya aku lebih nyarinya itu di forum karena lebih murah daripada di warung ya. Kalau di warung-warung orang jual itu sampai 55 sampai 70 ribuan. Nah, untuk gas yang pink sendiri yang 5 kilo 5,5 setengah kilo itu di sini untuk tabungnya sendiri itu harganya 400.000, sedangkan isi ulangnya itu sekitar 220.000. Jadi aku sampai sekarang belum tukar tabung ke yang pink itu ya. Sedangkan budget buat gas aja sebulan yang 3 kg aku habis 100.000. Nah, kalau misalkan aku pindah yang pink itu kan budgetnya jadi 220.000. Kembali lagi ke videonya. Ini tadi aku sudah tumis-tumis bumbu buat masak kepala ikannya. Aku belum ngasih tahu ya kalau aku tuh mau masak kepala ikan, yang satu itu dipedas, yang satu itu dimasak kuning aja. Nah, sedangkan yang dimasak kuning itu nanti buat tikai, karena dia pengen juga makan kepala ikan, jadinya aku pisah yang pedes sama yang enggak. Nah, ini untuk yang pertama aku masak dulu buat yang enggak pedesnya. Aku mau kasih air dulu. Nah, sedangkan di kompor sebelah itu tadi aku lagi ngerebus lombok merah besar kering. Sambil nunggu airnya mendidih, ini aku mau refill dulu kunyit. Aku tuh tadi ada beli kunyit ya di pasar kulit. Ini tuh kunyit dari Sulawesi gitu. Aku beli segini harganya 5.000 aja. Tadi itu kan habis sholat subuh, aku ke pasar lagi buat beli yang kurang-kurangnya yang di pasar sebelumnya nggak aku kebeli. Nah, ini lanjut juga aku mau refill dulu buat kemirinya. Aku tadi ada beli juga kemiri harganya 10.000 untuk segitu. Lanjut untuk rebusan lomboknya itu tadi sudah ya, jadi aku angkat. Terus ini aku mau masukin serai sama daun salam. Karena sudah sedikit mau mendidih, aku langsung masukkan juga kunyit bubuknya. Ini tuh salah ya, seharusnya kunyitnya tuh tadi dikasih air dingin dulu biar kunyitnya nggak ngegumpal, karena kalau kena air panas gini tuh kunyitnya nggak menyebar ya, menggumpal gitu. Dan juga tadi aku kasih garam sama sedikit micin. Nah, ini tuh aku aduk-aduk, aku bejet-bejet gitu buat kunyitnya, tapi susah buat untuk disebarin gitu, masih ngegumpal. Ya udah deh, aku biarin aja. Tadi aku icip kayak kurang gurih, jadi aku tambahin aja sedikit gula biar sedikit gurih gitu ya. Dan ini aku mau langsung masukin aja buat ikan
ikannya. Aku kasih ikan 2 potong aja karena ini 2 potong tuh bisa sampai 2 hari loh buat dimakan, karena dia tuh makannya selang-seling. Paginya makan pakai ikan, nanti siangnya itu dia makannya pakai telur. Nah, untuk sorenya dia itu nanti makannya pakai ikan lagi. Nah, malamnya itu dia nggak makan karena malamnya kami itu makan singkong goreng sama es campur gitu, jadi udah kenyang, nggak makan nasi lagi. Dan ini lanjut aku mau kasihkan tomat karena dia itu suka banget sama tomat ya anak aku. Dan juga nih aku kasih irisan belimbing wuluhnya karena biar ada asam-asamnya juga, karena dia juga request minta dikasih irisan belimbing, jadi aku irisin aja belimbingnya 2 biji, nggak usah banyak-banyak biar nggak terlalu asam. Dan lanjut ini di tungku sebelah aku mau tumis lagi untuk lomboknya ya, yang sudah aku giling tadi, yang sudah aku rebus juga aku mau mau aku tumis. Jadi ada aku tambahin lombok buat lombok setannya ya, jadi biar agak pedes, karena kalau cuma lombok besar itu nggak pedes ya. Itu tumisan sebelumnya itu cuma bawang merah, bawang putih, sama kasih sedikit jahe muda gitu ya biar agak sedap aja. Terus aku masukin juga serai sama daun salam. Aku untuk serai, daun salam dan jahe itu ngambil di samping rumah ya, alhamdulillahnya aku ada pohonnya, jadi tinggal ngambil aja. Nah, seperti biasa kalau masak kepala ikan gini nih aku kadang nggak makan ya, makan cuma sedikit aja, dan selebihnya yang makan cuma abahnya Kelila, dan itu tuh bisa dimakan sampai besok harinya. Jadi sekali makan itu buat 2 hari ya, jadi menghemat tenaga buat enggak masak lagi besok harinya. Paling aku masak buat aku sama anak aku aja pas lagi lapar dan mau makan aja, tapi untuk abah kayak itu aman ya, jadi ada lauknya sendiri. Nanti tuh aku juga ada mau ungkep sayap ayam, tapi enggak aku videoin karena udah capek banget. Aku tuh habis dari pasar itu subuh. Aku ke pasar itu kan subuh ya, sekitar jam 6 atau jam 7 itu sudah pulang sampai rumah. Lanjut masak, habis itu lanjut cuci piring, beres-beres. Terus istirahat sebentar, langsung aku nyangin ayam, nyangin sayur yang aku beli dari pasar. Jadi udah nggak ada tenaga lagi buat ngevideoin. Dan ini untuk ikannya anak aku sudah mateng. Aku mau salin aja ke mangkok. Aku kasih sedikit untuk airnya, tadi itu kebanyakan aku nuang airnya ya, dan ini sisa airnya itu mau aku buat masak yang di kepala ikan pedasnya, jadi nggak mau bazir ya, airnya nggak terbuang. Nah, ini aku gosreng dulu untuk bumbunya biar enggak gosong ya, dan ini aku juga lap-lap karena misan minyaknya itu muncrat gitu ya di kompor, jadi aku elap-elap biar minyaknya itu nggak lengket. Dan ini lanjut aja aku cemplungin buat kepala ikannya. Ini aku balik-balik gitu biar ngeresep juga airnya, dan ini aku tambahin air, dan langsung juga ini aku tuang air yang ada di panci sebelah tadi ya, yang bekas anak aku masak ikan tadi itu. Maaf banget, aku di sini tuh lagi hujan, jadi voice overnya nggak aku lanjutin kayaknya, takutnya nggak kedengeran. Ini aku tadi ada masukin garam sama micin ya, karena kalau besoknya aku voice over takutnya itu nggak bisa aku upload secepatnya ya, karena kalau aku upload di atas jam 10 pagi itu biasanya nggak terupload dan lama banget loadingnya, jadi mohon maaf ya. Aku voice overnya itu sambil teriak-teriak, semoga aja kalian teman-teman di sana itu kedengeran ya. Dan itu tadi aku cicip, ternyata kurang garam, jadi aku tambahin garam dan sedikit micin juga tadi itu. Ini langsung aja aku aduk-aduk kembali biar garam sama micinnya itu merata. Untuk masak-masaknya tadi sudah selesai, tapi aku lupa ngevideoin pas selesai. Dan ini langsung aja aku mau lihatkan belanjaan aku tadi habis subuh. Ada tahu harganya 5.000, tempe ini harganya 5.000, untuk tahunya sendiri 5.000 itu isinya 7 biji ya. Terus tadi aku juga ada beli lombok kering itu 5.000, tapi sebelumnya sudah aku
masak. Aku ada beli asam, ini harganya 12.000. Aku nggak tahu ini, belum aku hitung isinya ada berapa. Lanjut ini ada gula merah, ini gula merah dari Sulawesi. Aku beli segini harganya 21.000. Dan ini juga aku ada beli kecambah tadi. Segini banyak harganya cuma 2.000 aja. Aku juga tadi ada beli kangkung 5.000, bayam 5.000. Nah, ini juga aku ada beli sayap ayam. Sekilonya 44.000. Ini kunyit harganya 5.000 dan ini juga ada kemiri, ini tuh beli 10.000. Untuk kunyit, kemiri dan asam ini masuknya di belanja bulanan ya, bukan mingguan. Jadi belanjaan mingguan aku totalnya sama yang kemarin itu 185.000. Jadi masih ada 15.000 karena budgetnya itu 200.000 per minggunya. Dan ini lanjut malam harinya, kami itu ngumpul-ngumpul ya, ada ipar sama ponakan-ponakan juga makan singkong goreng sama ada es campur, dan gak lupa ada sambal buat nyocol singkongnya. Jadi kalau di tempat aku makan gorengan itu wajib banget dicocol pakai sambal. Makan pisang goreng pun dicocolnya pakai sambal. Awal-awalnya aku tuh kayak aneh tapi lama-lama enak juga. Dan sekian dulu videonya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.